kapan untuk direkam meeting malam hari ini. Ini statusnya adalah seminar online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahagia sekali pada malam hari ini untuk pertemuan yang kedua. Saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya di forum grup rahasia keajaiban rezeki yang insya Allah ini akan menjadi berkah bagi semuanya. Insya Allah ini akan menjadi persaudaraan yang akan terus dikekalkan. Bukan hanya persaudaraan di dunia, tapi insya Allah juga sampai di akhirat. Insya Allah hati kita di dalam grup ini semuanya akan disatukan dalam ikatan rasa, dalam ikatan dan energi yang saling menguatkan. Dan saya berharap nanti ini energinya akan saling berkohesi, saling bersatu, dan sehingga kalau misalkan berlimpah satu, insya Allah semuanya berlimpah. Tema meeting seminar online pada malam hari ini adalah tentang manusia yang sempurna. Bapak Ibu, saya dalam kehidupan sehari-hari seperti biasanya selalu terbuka pintu rumah saya untuk siapapun yang berinteraksi, untuk siapapun yang ingin bersilaturahmi, untuk siapapun, bahkan ada beberapa orang yang sengaja untuk mencari solusi. Dan dari semua yang datang itu, sekali lagi, rata-rata hampir 90% itu adalah mengeluhkan, meresahkan semua masalah-masalah hidup yang dia alami. Masalah-masalah pun juga sebenarnya tidak bermuara jauh-jauh dari beberapa kaidah yang kapan hari kita pelajari. Yang pertama selalu tentang masalah keuangan, kemudian yang kedua juga masalah kesehatan, ada juga tentang masalah sosial, ya hubungan-hubungan kalian dengan orang-orang sekitar, mulai orang tua, mertua, anak, istri itu sosial, dan yang terakhir adalah masalah-masalah tentang spiritual. Mereka yang hampa hatinya, mereka yang kosong hatinya. Seringkali ada juga teman-teman saya yang dari Jakarta itu udah kaya raya tapi kosong hatinya. Mereka semacam hidup tapi seperti tidak hidup, berkeluarga tapi seperti tidak keluarga, punya rumah tapi seperti di neraka. Padahal mereka punya kekayaan yang teramat sangat besar. Nah, apa yang menjadi penyebab seperti itu? Tapi saya tidak akan membahas yang poin itu. Yang saya ingin bahas pada malam hari ini adalah tentang mereka-mereka yang sering mengeluhkan permasalahan dalam hidupnya. 4 masalah utama, tapi sebenarnya yang paling banyak dirasakan itu adalah tentang masalah finansial. Saya ingin katakan pada forum seminar online pada malam hari ini bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita menjadi sesempurna-sempurnanya makhluk. Allah itu ahad, dan setiap ciptaannya itu adalah ahad, tunggal. Anda tercipta itu betul-betul unik. Tidak ada duanya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Semuanya betul-betul unik. Jadi tidak ada satupun semua ciptaan Tuhan yang ada di semesta ini bersifat sama. 2, 3 itu tidak ada. Pasti berbeda. Bahkan sekalipun ciptaan manusia sekalipun, hakikatnya itu semuanya itu juga berbeda. Dan itu menurun dari sifat Tuhan yang ahad, yang tunggal, itu turun sampai ke ciptaan-ciptaannya. Itu semuanya juga tunggal. Dan kita sudah diberikan perangkat sedemikian hebatnya, sedemikian sempurnanya perangkat itu, mulai dari telinga, mata, hidung, mulut, kita punya hati, kita punya pikiran. Itu semua potensi-potensi yang luar biasa besar. Jadi, tolong dipahami pada malam hari ini. Pada hakikatnya kita ini adalah makhluk-makhluk surga, diciptakan dalam kondisi sesempurna-sempurnanya makhluk. Diciptakan juga dalam kondisi penuh kelimpahan, penuh kekayaan, penuh dengan keberkahan. Jadi namanya kekayaan itu sudah dari awal penciptaan kita tuh sudah ditakdirkan dan sudah diciptakan dalam kondisi kaya. Jadi ini harus diyakini dulu. Pak, terus kenapa kok dalam realitas hidup saya tiba-tiba tidak seperti itu? Pada perjalanan hidup manusia,
pada saat dia sudah terlahirkan di dunia, itu akan terdistorsi. Hal-hal yang sebenarnya itu membuat dia itu awalnya sudah makhluk surga, awalnya itu makhluk kelimpahan, awalnya itu makhluk yang luar biasa. Dengan nilai-nilai yang dia dengar, yang dia lihat, dan kemudian dia yakini, itu ternyata keyakinan-keyakinan yang salah. Itulah mengapa pada saat kuliah yang lalu, ada trilogi yang membuat kita akan terus kaya raya, bahkan sampai 7 turunan, dikekalkan kekayaannya. Yang pertama, meyakini bahwa kaya itu adalah baik. Kedua, meyakini bahwa untuk menjadi kaya itu sedemikian mudahnya. Gampang sekali. Yang ketiga, pada saat mengeluarkan uang, diyakini bahwa semua yang saya keluarkan, yang saya belanjakan, itu hakikatnya tidak berkurang. Tapi justru upaya saya untuk menambah lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Uangnya itu diperintahkan untuk mencari temannya, kemudian mengajak temannya datang lagi dengan jumlah lebih banyak lagi. Jadi mengeluarkan uang dengan penuh sukacita. Siapa orang yang mengeluarkan uang dengan penuh sukacita, itu pada hakikatnya dia tidak akan berkurang uangnya. Nah, keyakinan-keyakinan pada masa kecil itulah yang membuat dia itu terdistorsi, terbelokkan. Dari yang awalnya berlimpah jadi tidak berlimpah. Jadi awalnya kaya menjadi tidak kaya. Dan itu mulai dari apa yang kita dengar. Seringkali orang tua berbicara salah. Oh, dasar anak nakal. Wah, itu na'udzubillah. Oh, dasar anak tidak tahu diri. Wah, itu na'udzubillah. Itu sumpah-sumpah yang disampaikan ke orang tua itu melekat masuk ke dalam diri dia dan tanpa disadari melekat dalam kejiwaan dia. Dan kalau sudah seperti itu, 80% dia akan jadi seperti apa yang dikatakan. Kalau sudah sampai ke keyakinan. Nah, hal-hal inilah yang membuat diri kita kemudian jalan-jalan yang terang benderang untuk menjadi kita kaya raya. Tiba-tiba mulai 1 titik, 2 titik, 3 titik, ribuan titik. Menutupi semua cahaya terang tadi, akhirnya menjadi suram. Hasil, kita tidak peka melihat peluang. Hati kita tidak mudah untuk lunak memaafkan orang lain. Hati kita keras untuk meminta maaf pun itu teramat sulit bagi kita. Padahal pada awalnya, seluruh sifat-sifat Tuhan itu diturunkan kepada ciptaannya. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang, dia yang maha kaya, dia yang mengkayakan. Dia yang maha berkehendak, dia maha ilmu. Itu semuanya turun kepada kita semua sifat-sifatnya itu. Tapi sekali lagi, dengan keyakinan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semuanya tiba-tiba menjadi berubah. Makanya Rasulullah sempat berkata dalam hadisnya, kalau kamu ingin menjadi orang yang wangi, kumpullah seorang penjual minyak wangi, kamu akan ikut wangi. Kumpul kepada pandai besi, maka kita juga akan menjadi baunya seperti pandai besi. Jadi kalau ingin kaya, perbaiki silaturahmi, temukan orang-orang kaya di sekitar kita. Bahkan jauh pun temukan. Jadi rombak dulu lingkungan. Nah, itulah yang mengotori. Padahal awalnya kaya. Jadi jangan mencari. Rezeki itu tidak dicari. Rezeki itu sifatnya bukan dikejar, tapi mendatangi. Jadi setiap hari, tolong perjelas itu. Tabir atau tirai yang menutupi, dibuka, disingkap. Dengan cara apa? Dengan membeningkan segala tabir tadi dengan tindak tanduk kita untuk kebaikan, untuk memuliakan orang lain, membaikkan orang lain. Karena disitulah sebenarnya rezeki kita itu digantungkan. Setiap satu kali kita menzolimi orang lain, yakinlah, satu kali itu Anda sudah menyempitkan rezekimu. Satu kali kemudahan yang kau berikan kepada sesamamu, yakinlah, itu akan kembali pula kepada rezekimu. Jadi sibuklah untuk membaikkan kepada sesama kita. Tidak usah mencari rezeki. Nanti akan didatangkan. Sibuk setiap sejauh bangun tidur, yang dia pikirkan adalah, siapa hari ini yang akan saya tolong? Siapa hari ini yang akan saya mudahkan? Siapa hari ini yang akan saya bantu?
Dia pekakan matanya, telinganya untuk melihat sekitarnya, untuk menjadi tangan-tangan Tuhan dalam menyalurkan berkatnya. Tidak harus rezeki itu artinya uang, tidak. Tapi senyuman itu juga rezeki. Senyuman itu sedekah. Dia selalu memberi. Jadi perjelas semua tirai-tirainya dengan itu, dibuka semua. Jadi sudah yakin bahwa kita ini ya kekayaan. Kita inilah keberlimpahan, ditakdirkan, dilahirkan dalam kondisi berlimpah, tapi kita yang menutupi itu sendiri. Nah, lalu kemudian Tuhan itu dalam sepanjang hidup kita, dia memberikan semacam hikmah-hikmah di sekitar kita. Kalau orang dia berbuat begini, nanti jadinya seperti itu. Ada orang berbuat seperti itu, nanti jadinya akan seperti ini. Dan hikmah-hikmah itu merupakan tanda-tanda kebesaran dia. Sehingga, kalaulah misal kejadian kita diberikan hikmah, ada orang berperilaku jahat, kemudian dia ditimpa dengan keburukan, ya jangan diikutin. Ada lagi, kamu dizolimi, difitnah, dikhianati, dan segala macam. Tiba-tiba kamu ingin membalas dengan penzoliman yang serupa. Apa yang terjadi? Kamu seperti orang ingin masuk neraka, tapi kamu ikutin masuk neraka. Ngapain? Anda punya sikap sendiri, punya karakter sendiri, punya kepribadian sendiri, punya iman sendiri, punya amal sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Itu ya seperti itu, ya biarkanlah seperti itu. Kita seperti ini. Jadi harus punya sikap sendiri. Tidak boleh dirimu diombang-ambingkan, orang berperilaku begini, kamu begitu. Orang berperilaku seperti itu, kamu balas begini. Tidak boleh, harus punya orang yang kokoh, berdiri di tengah. Boleh orang berperilaku apapun, mengatain apapun, bersikap apapun, tapi dirimu adalah dirimu. Perjelas itu. Jadi yakini kita terlahir sempurna, kita terlahir kaya, terlahir berlimpah. Sekedar Anda tahu, Albert Einstein itu manusia paling jenius yang ada di muka bumi hingga hari ini. Dalam riset, ternyata kapasitas otak yang dia pergunakan itu ternyata tidak sampai 20%. Bayangkan, itu seorang Albert Einstein. Itu tidak sampai 20%. Dah, Neo kayak kita-kita ini seberapa banyak kapasitas pikiran yang kita keluarkan untuk membuat kebesaran hidup. Jadi potensi kita teramat sangat besarnya. Kita pun juga bisa seperti Einstein kalau kita melakukan apa yang dia perbuat juga. Jadi potensi demikian besar, tapi kita sendiri seringkali itu memanjakan potensi kita. Orang masih kuat dipaksa untuk istirahat. Orang masih kerja dipaksa untuk tidur. Orang masih kenyang dipaksa untuk makan. Jadi dipaksa untuk sesuatu yang tidak produktif. Nah, kalau Albert Einstein saja kapasitas otak yang dipakai baru maksimal 20%, apalagi kita-kita yang di bawah dia. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kreasikan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup ini lebih baik. Prestasi-prestasi lebih besar. Malam ini camkan, setiap ada masalah, itu selalu ada dua kemudahan yang menyertainya. Kalau Anda bekerja, kemudian di dalam suatu forum diskusi atau meeting, ada masalah yang dimunculkan kepada sesamamu, mungkin atasanmu, mungkin kolegamu, mungkin setaramu. Percayalah, ada hal yang lebih baik yang bisa mensolusikan hal itu. Dan itu dua hal. Kalau itu Anda yakini, ternyata ada banyak solusi-solusi alternatif yang bisa kita berikan. Contoh, tadi saya status di Facebook, banyak orang yang japri saya. Kalau hari ini jangan pernah sekali-kali menggantungkan rezeki keluargamu hanya dengan satu sumber pendapatan. Sebenarnya kalau kamu berpikir, kalau hari ini saya baru satu, banyak hal yang bisa kita lakukan agar itu bisa menjadi dua. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar itu menjadi tiga. Banyak hal, rezeki itu berserakan di mana-mana. Cuman seringkali karena kita memanjakan diri, tidak membuat otak kita berpikir, belajar, membaca, ikra. Akhirnya kita mentok hanya apa yang kita lihat, itu aja. Kehidupan kita hanya satu kotak kamar kita dan kita nggak akan pernah kemana-mana.
Jadi yakinlah setiap satu isu itu selalu ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Makanya setiap orang karyawan, contohnya seorang karyawan atau profesional, yang berpikir bahwa setiap isu itu selalu ada hal yang bisa lebih baik untuk kita lakukan. Dan bisa kamu cari. Kamu akan menjadi orang yang paling kreatif, paling inovatif, paling proaktif yang ada di perusahaan itu. Dan ini yang sekarang ini juga saya alami. Setiap ada isu, setiap ada permasalahan, saya selalu berpikir ini ada jalan keluar di belakangnya. Dan saya selalu mencari alternatif-alternatif jalan keluar itu. Sehingga saya munculkan masalah itu, solusi-solusinya. Akhirnya setiap orang melihat kita, wih betapa hebatnya ini orang. Kok selalu muncul solusi? Padahal bukan selalu muncul, karena kita meyakini bahwa setiap isu itu selalu ada solusinya. Masalah apapun kalian itu selalu ada solusi. Dan solusinya pun dua. Itu yang disampaikan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra. Jadi selalu ada kemudahan di tiap kesulitan. Dan diulangi lagi oleh Tuhan, selalu ada jalan keluar di setiap kesulitan. 2 kali, 1 kesulitan, 2 kemudahan. Nah, suatu bukti bahwa kita ini adalah makhluk yang berlimpah, makhluk yang kaya. Dan bukti pula, kenapa rezeki itu sifatnya mendatangi, bukan dicari. Coba bayangkan pada saat kita pertama penciptaan. Pada saat di alam azali, sebelum kita disahirkan ke dunia, kita sudah dicukupi seluruh kebutuhan kita. Seluruh kita dicukupi kebutuhan oleh Allah. Diturunkan ke dalam alam dunia melalui rahim ibumu, rezekinya apa kamu cari? Enggak kita cari. Tuhan memberikan satu sumber rezeki dari tali pusar ibumu. Sekali lagi kita tidak mencari. Lalu tali pusar itu diputus oleh dia. Apakah rezekinya akan selesai? Enggak juga. Kemudian diberikan 2 kali lipat oleh Tuhan, seperti janjinya dalam surah Al-Isra. Diberi 2 kemudian. Rezeki dari pusar diputus, alam kandungan, kemudian kita dilahirkan, diberikan sumber rezeki 2 lagi, yaitu air susu ibumu. Umur setahun, umur 2 tahun, air susu itu pun diputus oleh dia, disapih. Apakah terputus rezeki kita? Enggak juga. Diberikan 2 kali lipat lagi rezekinya. 1 dari tumbuhan, 1 dari hewan. Semua hal yang kita makan tuh hanya bermuara dari 2 ini saja. Apakah itu bersumber dari tumbuhan? Ataukah itu dari daging-daging hewan? 2-nya lagi, 1 air, 1 susu. Udah bersumber dari 4 hal ini aja. Dari air susu ibu yang bersumber 2 menjadi 4. Tiba-tiba umur 63 tahun seperti usia Rasulullah, diambil kita, dipanggil oleh dia. Sudah selesai perjalanan kamu di dunia. Peran-peranmu sudah selesai, maka kembalilah ke asalnya. Jadi asal kita itu bukan di sini. Kita akan kembali nanti ke asal kita. Kemana? Ke zatnya dia. Begitu diambil, apakah rezeki kita akan hilang? Enggak. Tuhan menyampaikan, masuklah ke pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Di dunia tadi ada 4. Surga 8 pintu. Terserah kamu mau memasuki dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Bagi mereka yang ahli puasa, masuk pintu surga tersendiri. Bagi yang ahli sedekah, dia akan masuk pintu surga tersendiri. Bagi orang yang meramaikan masjid, dia akan masuk pintu surga sendiri. Dan malam hari ini saya ingin sampaikan bahwa surga itu hak mutlak, kewenangan Allah untuk menetapkan siapa yang masuk, siapa yang tidak. Jangan pernah kalian congkak, sombong, takabur, saya ahli sholat, saya ahli sembahyang, saya ahli puasa, saya ahli baca Quran, saya haji berkali-kali, dan saya dijamin surga. Demi Allah tidak ada yang seperti itu. Surga itu mutlak kewenangan Tuhan. Ibadah-ibadah kita itu adalah syariat cara kita untuk mendekatkan kepada dia. Tapi surga itu syafaat dari Rasul dan kemenangan mutlak dari dia. Suatu bukti, zaman Rasulullah dulu ada seorang yang berzina. Sepanjang hidupnya dia berzina. Nauzubillah dosanya. Setiap hari dia berzina.
Dan itu tiadalah bisa diukur mungkin dengan ukuran apapun dosanya. Dan pezina ini suatu ketika dia berjalan setelah dia pulang dari tempatnya zina, dia melihat seekor anjing yang menggelepar-gelepar kehausan, menjulur-julurkan lidahnya. Betapa kasihan dia. Tidak ada hal yang bisa dia minum, dan ada satu bilik yang biasa dipakai oleh para kafilah dulu mengambil air minum, dan dari terompahnya karena saking kasihannya, ibanya melihat anjing yang dalam Islam pun diharamkan dagingnya. Bahkan ludahnya pun diharamkan, harus kita sucikan. Dia bantu dari terompah kakinya, dia lepaskan dari kakinya, dan dia minumkan ke anjing itu. Dan Rasul pun melihat. Sahabat bertanya, ya Rasul, betapa anak orang itu baiknya. Lalu sahabat satunya lagi, ketahuilah, dia bukan orang baik. Dia seorang pezina. Sepanjang hidupnya dia adalah seorang pezina. Dan Rasul berkata, ini orang tidak akan lama lagi akan meninggal. Dan dia akan berada di surga. Masya Allah kan? Jadi ternyata belas kasih kita, kebersihan hati kita untuk menolong sesama, itu ternyata bisa menggegerkan pintu langit, menggetarkan pintu langit, dan mencurahkan seluruh keampunan, menghapuskan semua dosa-dosa sepanjang hidup, dan diberikan berkah ke surga. Nah, itu bukti bahwa rezeki itu sekali-kalinya tidaklah dikejar dan dicari, tapi dia sifatnya mendatangi. Jadi kalian cukupkanlah wadahmu. Kalau wadahnya hanya 1 gelas, ya dapatmu 1 gelas. Kalau wadahnya 1 ember, ya dapatmu rezeki 1 ember. Wadahmu 1 trim, ya dapatmu 1 trim. Wadahmu enggak terhingga, itulah orang yang berlimpah. Rizkinya sudah tiada tara, dan bukan lagi tentang materi, tapi juga rizki dengan dia punya waktu yang longgar. Waktu yang longgar itu juga suatu rizki. Kebebasan waktu, kebebasan untuk bercengkerama dengan sesamamu, dengan keluargamu, ayah bundamu, itu rezeki. Nah, itu adalah hal-hal yang kalian untuk malam ini saya sangat berharap untuk diyakini. Kemudian ini dijadikan platform dalam menjalani hidup, bahwa sesungguhnya saya ini orang yang luar biasa, diberikan bakat yang luar biasa, tidak ada satupun di dunia ini orang yang serupa dengan diri saya. Saya ini unik, membawa suatu hal yang unik, dan membawa sesuatu yang besar dan tidak ada duanya. Jadi tolong paculah pikiran kita untuk berkreasi, berinovasi, memikirkan sesuatu yang besar-besar. Paculah tanganmu, mumpung kamu masih mampu untuk melakukan segala sesuatu yang kuat. Paksalah kakimu untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, sehingga nanti lihat apa yang terjadi. Semuanya berangkat dari dalam dirimu. Kalau Anda berpikir, Anda merasakan bahwa saya ini makhluk berlimpah, jadi waktu memberi, ya jangan sayang, jangan eman. Ya beri-beri saja, namanya orang berlimpah. Bagi-bagi. Jadi lebih ke dalam tataran rasamu untuk merasakan bahwa saya ini orang berlimpah. Berlimpah itu bukan yang dipikir. Bukan dari apa yang kita inginkan. Tapi merasalah hari ini seakan-akan kamu sudah berlimpah. Karena berkali-kali saya sudah katakan, alam semesta tidak bisa membedakan mana itu yang sudah betul-betul jadi kenyataan, dan mana itu ternyata masih sekedar perasaan. Dia tidak bisa membedakan. Jadi kenapa kalau sudah tahu seperti itu kalian tidak merasakan yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang baik-baik? Malah selalu suudon. Padahal Tuhan sudah berjanji, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang kamu prasangka itu yang terjadi. Dan Tuhan sudah mengatakan itu. Loh, kenapa kalian mikir yang jelek-jelek? Kenapa selalu mengatakan yang nggak baik? Jadi mulai hari ini, yakinkan bahwa saya ini pribadi yang besar, suatu makhluk yang sempurna, membawa suatu misi yang besar, membawa suatu tujuan yang besar, dan mulailah kalian menebarkan kebaikan demi kebaikan di sekitarmu, dan bangkitlah, ya, sadarlah, mulailah bersyukurlah dengan menggunakan karunia otak kita, pikiran kita, tenaga kita, hati kita, visi kita, untuk menebarkan kebaikan demi kebaikan dengan sebanyak mungkin umat, sebanyaknya.
Tidak usah berpikir lagi, saya mendapatkan apa. Sekali lagi, karena rizkimu itu sifatnya mendatangi, bukanlah dicari. Kalau sifatnya kita sudah menebar, padahal apa yang kita dapatkan itu sebenarnya sebesar apa yang kita berikan atau yang kita bagikan. Itu sebenarnya. Jadi semakin besar kalian memberikan banyak, hasil kalian nanti juga akan banyak. Nah, itu sesi kita seminar online pada malam hari ini. Saya berharap setelah sesi ini selesai, seluruh peserta yang malam hari ini hadir, ataupun nanti yang mendengarkan rekaman kuliah online ini, mulailah terbuka bahwa kalian adalah makhluk-makhluk yang sempurna, makhluk yang besar. Jangan kecilkan dirimu, bahwa apapun bisa kamu capai, apapun kebesaran hidup seperti apapun kamu bisa raih, asalkan kamu membuka tabir-tabir tadi yang mengotori keyakinan-keyakinan yang salah. Yakinlah bahwa kekayaan itu sangat mudah untuk dicari, dan mulai hari ini setiap belanja, bagikan uang kalian itu dengan leluasa, dengan jangan pernah berpikir itu akan mengurangi hartamu, dan berpikirlah dia akan terus mencari temannya, datang lagi, lebih banyak lagi, bagi lagi, datang lagi, bagi lagi, datang lagi, bagi lagi, datang lagi, sehingga kamu betul-betul tidak pernah lagi yang namanya kekurangan uang, kekurangan rezeki, apalagi menderita kemiskinan. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah hadir. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita, buat saya pribadi, buat kalian semua, bisa masuk ke dalam diri dan jiwamu, agar menetap terus selamanya ada di sana, dan setiap saat bisa kalian panggil untuk menjadi hikmah yang siap kalian bagikan bagi sebanyak mungkin sesama di sekitar kita. Terima kasih, kita akan lanjutkan sesi tanya-jawab. Rekaman ini saya akhiri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah selesai untuk perekamannya. Kemudian